Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih diizinkan untuk datang kepada Tuhan beribadah, karena kita merasakan bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika malam hari ini kami mendapatkan waktu yang terbaik untuk kami datang kepadamu, menundukkan diri kepadamu, merendahkan diri kepadamu, karena kami merasakan betapa besar dan dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau naikkan pujian syukur bagimu melalui puji-pujian ini. Kiranya pujian ini menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur dan kita sembah Dia. Betapa kudusnya hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat
butuh pertolongan-Mu, Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan
Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang baik yang memelihara kami, menuntun kami, memberkati kami, sehingga kami dalam keadaan baik, sukacita, bahagia hingga pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami datang beribadah, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini tema kita adalah pelayanan yang diberkati Tuhan. Pelayanan yang diberkati Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang diberkati Tuhan adalah pelayanan yang berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melayani adalah suatu karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pelayanan yang diberkati Tuhan berarti yang pertama adalah kita harus berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun atas dasar keinginan diri kita sendiri, tetapi supaya menuruti keinginan Tuhan Yesus Kristus. Karakter dan karunia ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau karakter disebutkan nilainya kekal. Karakter menyatakan kasih Tuhan. Dan karakter itu juga melalui proses atau waktu sehingga kita benar-benar dirubah sama seperti karakter Kristus. Dan karakter juga membuat kita dikenal Tuhan dan kita menjadi dipakai oleh Tuhan. Sedangkan karunia itu disebutkan bahwa karunia itu nilainya tidak kekal. Sekalipun nilainya tidak kekal, tapi itu juga menyatakan kuasa Tuhan. Dan karunia juga bisa langsung kita dapatkan. Karena dalam Alkitab sudah dikatakan paling tidak satu karunia sudah diberikan kepada manusia. Dan itu harus terus kita kubarkan sehingga benar-benar karunia itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Pelayanan yang diberkati oleh Tuhan adalah pelayanan yang benar-benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu melayani. Sehingga kita harus setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini karena Dia benar-benar melayani dan melakukan
pelayanan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan diberkati adalah motivasinya adalah kasih. Kasih yang berarti bukan mencari suatu keuntungan, bukan mencari yang kita sebutkan dengan sekarang ini uang, rumah, mobil, HP, atau mungkin berbagai bentuk barang yang kita rindukan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah kasih. Namanya kasih, selalu memberi dan memberikan apa yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Tuhan yang membuat kita sabar, murah hati, tidak iri hati, termasuk dengan teman sepelayanan. Jadi kalau teman sepelayanan kita ada masih rasa iri, maka pelayanan kita pasti tidak diberkati. Tetapi kalau kita sudah melakukan dengan kasih, maka keinginan daging itu sudah tidak ada, tapi yang adalah roh, atau yang kita sebutkan di dalam Alkitab Galatia 5:22-23, yaitu buah roh itu menjadi menghasilkan yang benar-benar kita sebutkan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan yang diberkati Tuhan yang berikutnya adalah kita harus mau berkorban. Berkorban bukan hanya dari segi waktu, tetapi juga baik dari segi materi, pikiran, bahkan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Kita berkorban untuk memberikan suatu pelayanan dan menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang bisa kita berikan, persembahkan, atau kita korbankan untuk Tuhan? Mari kita buat Tuhan senang dengan apa yang ada di dalam diri kita, termasuk semua organ tubuh kita, panca indera kita, supaya benar-benar untuk melayani Tuhan, sehingga benar-benar pelayanan kita itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti dalam Roma yang ke-12 yang dikatakan bahwa persembahkanlah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan yang berikutnya, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan adalah kita harus ada penundukan diri. Artinya tunduk itu berarti tidak melawan, mau di dalam segala otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan iblis akan lari daripadamu. Mari kita belajar tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Tunduk dalam semua otoritas yang diberikan kepada kita. Mari kita tunduk juga sebagai anak-anak muda, pemudi, remaja. Kita tunjukkan bahwa kita juga adalah orang-orang muda yang taat kepada orang tua. Kalau seorang anak muda tidak taat kepada orang tua, maka tidak mungkin dia bisa taat kepada Tuhan, yang boleh kita katakan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita setiap hari. Tetapi bisa kita uji penundukan kita kepada Tuhan itu, diuji atau dipraktekkan kepada pelayanan kita di rumah tangga. Sebagai anak taat kepada orang tua. Dan itu akan berimbas dan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Belajar tunduk kepada gembala, tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan izinkan untuk melayani, kepada para pendeta, majelis,
kita hormati, berikan suatu penghargaan yang indah, baik dari segi perkataan, perbuatan, dan juga di dalam sikap setiap hari. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah bahwa pelayanan yang diberkati Tuhan adalah pelayanan yang benar-benar di dalam firman, doa, pujian. Jadi kalau kita tidak melakukan yang namanya firman atau membaca firman Tuhan, ada doa, ada pujian di dalamnya, maka kadang-kadang kita mungkin hanya bisa melakukan secara jasmani atau secara kemampuan, tetapi tidak dibangun di dalam firman, doa, dan pujian. Maka itu akan kadang dikatakan menjadi hampa pelayanan itu. Firman adalah pedang roh kita dalam peperangan rohani setiap hari, dan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi justru dia semakin dekat, bahkan semakin intim dengan kehidupan kita. Dan sementara doa membuat kita menang di dalam peperangan yang begitu besar yang kita hadapi setiap hari. Dan doa akan menghasilkan kuasa dan damai sejahtera yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga seperti yang dikatakan, doa itu mempunyai kuasa. Bahkan disebutkan Tuhan itu hanya sejauh doa. Sementara pujian yang kita naikkan kepada Tuhan juga disebutkan seperti tembok Yeriko yang roboh dan membuat musuh-musuh bisa jadi ketakutan, lari, bahkan tidak ada suatu hal yang mereka bisa lakukan. Karena apa? Karena kita ada wibawa yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada malam hari ini mari kita renungkan bahwa ternyata pelayanan diberkati Tuhan adalah pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan seperti yang sudah saya uraikan dari pertama sampai yang terakhir tadi. Kiranya kita sebagai orang yang percaya memanfaatkan waktu ini untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan senang dan kita senang, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memberkati kita. Layanilah Tuhan dengan benar, dan sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan. Mari kita pastikan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan Dia akan memberkati kita. Selagi masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada tenaga, masih ada nafas dalam hidup kita, marilah kita melayani Tuhan dengan benar, sehingga benar-benar Tuhan memberkati pelayanan kita baik di rumah, di gereja, di masyarakat, di pekerjaan, dimanapun. Mari kita buktikan pelayanan kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, berbahagialah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita disebutkan pelayan-pelayan Tuhan. Dan biarlah kita pertahankan nanti sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita dan membawa kita dalam kerajaannya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang menuntut kami untuk melakukan pelayanan yang diberkati Tuhan. Karena selagi kami hidup di dunia ini, kami akan terus-menerus melakukan pelayanan demi pelayanan. Dan pelayanan kami supaya menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan, menghasilkan buah, berdampak, sehingga kami benar-benar tidak sia-sia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, pimpin kami, urapi kami, baik semua yang melayani, mulai dari
gembala, pendeta, dan juga semua majelis, semua pengurus-pengurus seksi, semua jemaat Tuhan terlibat dalam pelayanan dan pelayanan yang benar-benar diberkati Tuhan. Berkati juga bagi jemaat yang sakit, kuatkan, sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, bahkan yang kekurangan kiranya mereka dicukupkan oleh berkat-berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan kiranya Tuhan memberkati juga dalam rangkaian ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Sekalipun kami tidak bisa bertemu dalam satu ruangan, namun kami ada di rumah masing-masing, namun berkat Tuhan kiranya melawat kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa perhiburan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.